Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita akan melanjutkan pengajian kitab Tafsir Al-Munir. Kita masih di dalam surah Al-Baqarah. Kita masuk pada ayat yang ke-275 ya, 275 surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Kita masuk ayat yang ke-275. Ayat ini bicara tentang riba. Setelah kita bahas tentang sedekah, kemudian masuk ayat riba. Kenapa masuk tiba-tiba ayat riba? Karena nanti pada ayat yang ke-276 Allah memberikan bandingan dua transaksi yang dianggap yang satu lebih baik dari yang satunya. Ada bandingan antara riba dan sedekah. Riba itu menguntungkan di dunia bagi orang yang melakukannya, sedekah menguntungkan di akhirat bagi orang yang melakukannya. Tapi kalau sedekah itu dia juga akan menguntungkan si pelakunya di dunia dengan lipatan dan gandaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma tidak terlihat secara langsung pada saat itu dia dapat keuntungannya. Maka ini merupakan ayat yang menguji keimanan, ya, ayat yang menguji keimanan yang mana yang kita lebih prioritaskan dalam mencari keuntungan hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba, ay ya'khudunahu istihlalan, yakni mengambilnya dan menganggapnya halal. La yaqumuna, mereka tidaklah berdiri, min kuburihim idza bu'itsu, dari kubur mereka apabila mereka dibangkitkan, illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Ai illa qiyaman ka qiyamil ladzi yatakhabbaluhu syaitanu min isabati syaitani bil jununi fid dunya. Artinya, melainkan mereka berdiri seperti berdirinya orang yang kerasukan setan dengan sebab gila di dunia. Ai inna akilar riba yub'atsu yaumal qiyamah majnunan, yakni bahwasannya orang yang memakan riba dibangkitkan pada hari kiamat adalah dalam keadaan gila dia. Wa dzalika kal alamatil makhsusah bi akilir riba, dan itulah seperti menjadi tanda yang khusus bagi orang yang memakan riba. Faya'rifuhu ahlul mauqif bitilkal alamah annahu akilar riba fid dunya fa'ala hadza. Dan ahlul mauqif artinya orang yang sama-sama berdiri pada hari kiamat di padang mahsyar, mereka mengenali orang ini dengan alamat tersebut, dengan tanda tersebut, yakni tanda seperti orang gila. Orang pada zaman itu, pada waktu itu, mereka tahu bahwasanya dia adalah pemakan riba di dunia. Ma'nal ayati annahum yakumuna majanin,
Makna daripada ayat tersebut bahwasannya mereka yang berdiri, bahwasannya mereka berdiri pada hari kiamat kelak majanin, seperti orang gila. Kaman asabahu syaitanu bil junun, seperti orang yang gila dengan sebab syaitan. Jadi jamaah sekalian, di antara penyebab orang gila itu, kalau kata orang dulu ya, apa namanya, kayak dicolek setan gitu ya. Jadi memang statement dari Syekh Nawawi ini ada betulnya juga, karena di antara yang bikin orang jadi gila itu setan ya. Dia mainin otaknya, dia mikir yang enggak-enggak, akhirnya jadi konslet otak, jadi perangainya enggak karuan ya. Seperti orang gila yang kita kelihatan, yang kita sering lihat hari-hari lah, seperti itu, pergerakannya, perbuatannya enggak jelas. Nah jamaah sekalian, ini antara balasan yang Allah akan berikan kepada pemakan riba. Ini baru satu nih, nanti ada lagi tuh. Orang yang makan riba nanti di hari kiamat dibangkitkan seperti orang gila. Kira-kira kalau udah begitu nasibnya selamat apa enggak itu? Enggak akan selamat. Itu satu tanda lagi ya. Orang akan dibangkitkan seperti mana kebiasaannya di dunia. Hadirin jamaah sekalian, saya mau berikan sedikit penjelasan mengenai riba ya. Apa itu riba? Riba itu secara bahasa adalah ziyadah, tambahan. Tambahan atas apa? Tambahan atas uang, atau tambahan atas barang-barang yang dianggap barang ribawi. Jadi praktek riba mengambil kelebihan dari apa yang dipinjam itu sudah terjadi sejak dahulu kala. Bukan hanya pada zaman Nabi, sebelum zaman Nabi juga sudah ada praktek riba. Sampailah pada zaman Nabi diangkat menjadi Rasul, praktek riba itu masih menjadi praktek yang mendominasi. Banyak orang-orang jahiliyah pada waktu itu menjadikan riba sebagai salah satu pekerjaan atau sumber pendapatan, karena mereka menganggap bahwa riba itu sama dengan jual beli. Maka bagi mereka halal, bagi mereka itu sama aja. Orang jual beli barang satu harganya sekian, dijual lebih banyak dari harga belinya, kan gitu. Sedangkan riba, kita minjemin uang, nanti orang yang minjem bayar lebih daripada apa yang dia pinjam. Kata mereka kan sama aja, kayak jual beli, belinya sekian, dijualnya lebih mahal, sama kayak itu, kata mereka begitu. Padahal antara riba dengan jual beli itu sama sekali berbeda. Hadirin jamaah sekalian, ini perlu kita dalami ayat ini ya. Sehingga apa? Sehingga kita jangan sampai udah ngaji masih tidak bisa keluar dari riba. Bahaya. Maka dalam kesempatan permulaan ini baru permulaan ya, ada beberapa ayat lagi. Ini harus berazam dalam hati, jangan sampai nggak ngaji minggu depannya lagi, karena masih nyambung nih. Tapi harus tahan juga ya, karena ini kadang-kadang ada yang dia terpaut dengan riba, nggak sadar atau nggak sadar, tahu atau nggak tahu, sengaja atau nggak sengaja, banyak di antara kita yang terkena riba. Hati-hati, ini salah satu dosa yang menghancurkan, minal mubiqat, dosa yang menghancurkan.
Saya sebut salah satunya. Kata Nabi SAW, ar-riba thalathatun wa sab'una baban. Riba itu punya 73 pintu. 73 pintu dosa. Aisaruha, yang paling ringan daripada dosa riba itu, mithlu ayyan kihar rajulu ummahu, adalah seperti seseorang menikah dengan ibunya. Itu dosa riba paling ringan, seperti orang menikah dengan ibunya. Kepikiran nggak kita, Pak? Kita hidup di dunia ini kawin sama ibu. Kan biadab sekali itu kalau ada orang anak ngawinin ibunya. Paling cuman ada pada legenda aja, Sangkuriang dengan Dayang Sumbi, ya kan? Tapi kata Nabi itu dosa yang paling ringan dari perbuatan riba. Wa arbar riba, dan riba yang paling riba adalah ardur rajuli al muslim, dia merusak kehormatan seorang muslim. Waduh, itu bahaya sekali. Ini jamaah sekalian, jangan main-main sama riba nih. Jangan anggap remeh riba. Ayatnya banyak yang mengharamkan. Satu aja, kalau ada satu yang mengharamkan tentang sesuatu perbuatan, kita sudah harusnya ninggalin. Ini ayatnya banyak, Pak, yang menghalangi riba, yang mengharamkan riba itu banyak, bukan hanya ini aja, nanti ada di bawah lagi. Ya kalau kita hari ini tahu haramnya apa, makan daging babi, kita nggak mau makan daging babi karena apa? Karena haram. Nggak mau minum bir, kenapa? Karena haram. Ayatnya nggak banyak tentang pengharaman itu, Pak. Pengharaman tentang bir, pengharaman tentang makan daging babi itu nggak banyak, nggak sebanyak pengharaman tentang riba. Tapi nyatanya yang banyak ini ternyata yang paling susah ditinggalin sama manusia, terutama umat Islam. Ini ironis, ya. Indonesia muslim terbanyak, mayoritas, tapi ternyata kita tidak sama sekali mengindahkan isi daripada Al-Quran. Hati-hati, yang haram satu aja kita anggap halal, udah nggak apa-apa gitu. Itu bisa menjerumuskan kita masuk neraka. Seolah-olah kita jadikan Quran itu ada di belakang kita, bukan kita jadikan sebagai imam. Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Quran itu ada di hadapannya, Quran itu akan memimpin dia masuk ke dalam surga. Wa man ja'alal Qur'ana wara'a zahrihi saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Quran itu ada di belakangnya, hukumnya tidak diindahkan, ditinggalkan begitu saja. Saqahu ilan nar, maka Quran itu akan menarik dia, menjerumuskan dia masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Hadirin, hari ini harus kita akui bahwa kita semuanya hampir tidak bisa lepas dari riba. Ya, Nabi sudah katakan di akhir zaman itu kalian menghindarkan riba, kalian tetap kena juga, paling tidak dengan debu-debunya. Hari ini kita berada pada zaman tersebut. Kita udah berusaha ngindarin, tapi nggak bisa juga, karena kita sudah dikuasai oleh sistem yang menggunakan sistem riba. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hati-hati. Apalagi hari ini orang sudah begitu gampang sekali untuk mendapatkan pinjaman, dan dia nggak sadar bahwa pinjamannya itu berbasis riba. Ya Allah, orang zaman dulu mau minjem duit di bank itu susah. Ngapa? Bank itu punya sistem untuk mengatur dana agar jangan sampai macet kreditnya, maka dibuatkan sistem agunan.
karena mereka punya risk management, mereka punya manajemen risiko. Jangan sampai ini pinjaman mandek sehingga merugikan perusahaan dan merugikan nasabah. Dibuat sistem itu. Tapi sekarang orang mau minjem duit 10 juta, 5 juta gampang. Paling besar malah 50 juta bisa. Dengan cara apa? Handphone. Sistemnya online, digital. Upload KTP, HP, foto dan sebagainya. Cair tuh duit. Hari ini Pak, orang kepepet nggak punya duit, mainnya pinjol. Dan Kementerian PPATK itu sudah mengeluarkan data. Orang yang terlibat dengan pinjaman online ini, Masya Allah, begitu banyak sekali, jutaan orang. Ya, 3,2 juta kalau nggak salah itu terlibat dengan pinjol. Masya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya mereka nggak sanggup bayar. Kemudian yang lebih menyedihkan lagi, ketika ditagih nggak punya duit, stres. Seringkali kita baca berita mereka mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Tiba-tiba ada di tiang gantungan, di atas pohon lagi, udah mati. Itu terjadi di Jakarta Pak, bukan di mana-mana. Jamaah, di dunianya susah, di akhirat apalagi. Makanya hati-hati, jangan sampai kita nganggap remeh ini yang namanya riba. Ya. Nah, ini ayat ini sebagai satu tarhib, ya, sesuatu yang bikin kita takut. Karena orang perlu ditakut-takutin. Kalau enggak ditakut-takutin, nanti dia itu jadi hidup tanpa aturan, semau maunya dia. Maka Quran itu isinya antara targhib dan tarhib, yang membuat kita semangat beramal dan yang bikin kita takut jangan sampai kita melakukan pelanggaran. Karena orang kalau punya rasa takut, pasti dia punya rasa takwa. Itu pasti. Sebagai contoh mudah ya, orang kalau punya rasa takut, dia pasti beramal agar jangan sampai dia kena apa yang dia takutin. Beberapa tahun yang lalu kan kita semuanya ngalamin yang namanya COVID-19. Ya. Tahun mulai dari 2019 mulai itu kan. Puncak-puncaknya 2020, 2021. Ya Allah Pak, kita takut sama yang namanya COVID tuh. Padahal dia makhluk Allah yang nggak kelihatan sama kita, tapi efeknya kerasa. Takut sama yang namanya COVID ini sampai kita nggak berani keluar rumah, sampai kita nggak ketemu orang, takut ketemu orang. Kalau ada orang datang ke rumah kita bawa barang, tunggu barangnya taruh di luar. Itu barang dijemur Pak, itu barang dijemur, udah dijemur disemprot, tuh nggak pakai masker. Salaman gimana salaman? Begini, atau begini. Coba. Saking takutnya gitu. Dulu sebelum ada COVID yang dijemur tuh biasanya baju Pak. Pas COVID orang-orangnya dijemur. Berjejer tuh orang di depan rumah. Kalau yang nggak punya tingkat di bawah, daripada berjemur. Yang ada tingkat di atas. Coba. Ngapa pada begitu? Takut, semuanya takut sama COVID. Sampai tukang jahe laku banget itu. Kang jahe, kang kencur, yang dia mau bikin empon-empon katanya, bikin jamu biar menaikkan imun. Coba, itu pentingnya rasa takut. Jadi orang tuh beramal supaya jangan sampai kena apa yang ditakutin. Ini ayat bicara tentang apa yang akan diterima oleh orang yang makan riba, supaya kita takut jangan sampai sembarangan nganggap remeh yang namanya riba, gitu ya. Nih diantaranya yang pertama, Allah akan bangkitkan orang yang makan riba atau pelaku riba. Siapa aja? Kata Nabi, la'anallahu akila riba wa mukilahu wa syahidaihi wa hum sawa.
Allah itu Allah melaknat siapa? Yang makan riba, yang ngasih riba, yang nyatet, yang jadi saksinya, semuanya sama kata Nabi. Masya Allah. Hati-hati ya, makanya jangan sampai kita walaupun susah bagaimana juga jangan sampai kita pinjaman yang berbasis riba ya, banyak caranya yang lain ya, begitu. Nah jamaah sekalian, itu yang pertama yaitu Allah akan bangkitkan pelaku riba di hari kiamat nanti pada padang mahsyar dalam keadaan seperti orang yang kerasukan setan, seperti orang gila. Dzalika ay kaunut tabakhuli alamatu akilir riba fil akhirah. Yang demikian itu yakni keadaan orang yang kerasukan itu, yang gila itu, yaitu pemakan riba di akhirat, bi annahum qalu, karena mereka dahulu berkata innamal bai'u mithlur riba, bahwasannya mereka berkata jual beli itu sama dengan riba. Ai innamaz ziyadatu fil bai'i kaz-ziyadati fil riba, sesungguhnya tambahan pada jual beli itu seperti tambahan pada riba. Nah ini penyebabnya. Jadi mereka istihlal, menganggap halal, sama aja riba jual beli sama riba sama-sama keuntungan yang didapatkan, kan begitu, sama-sama ziyadah, sama-sama keuntungan, seperti yang tadi saya sampaikan begitu. Mereka menganggap sama aja. Hati-hati nih omongan ini, Allah catat tuh, bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Mereka menganggap sama aja jual beli sama riba. Hati-hati jamaah, hari ini kita berada pada zaman di mana kita semuanya bertransaksi dengan sistem perbankan ya, perbankan, di mana perbankan itu adalah sistem yang dibuat oleh orang di luar Islam, dari keluarga Rothschild. Bagaimana dia itu menghimpun uang orang dengan diberikan diberikan bunga ya. Maka sistem ini bukan sistem yang datang dari Islam. Hati-hati, Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwa, sudah jauh sebelum ini dikeluarkan fatwa bahwa bunga bank itu adalah riba. Bunga bank adalah riba. Jadi kalau kita ingin selamat, jauhi yang namanya bunga bank. Tapi gimana Ustadz? Saya nanti kalau transaksi bagaimana? Mau nyimpen duit bagaimana? Zaman nggak ada bank syariah, kita mungkin nggak ada pilihannya. Tapi sekarang sudah banyak bank-bank syariah. Jadi semakin banyak bank yang melirik sistem syariah, karena dianggap ini selain menguntungkan juga lebih diminati oleh orang Islam, melihat pasar di Indonesia sudah semakin punya kesadaran akan pentingnya bertransaksi dengan halal, sehingga berkembang itu yang namanya bank syariah. Walaupun belum bisa mengalahkan bank konvensional, tapi progresnya semakin bagus, semakin tinggi. Nah jamaah sekalian, ini harus menjadi bahan perenungan bagi kita. Kalau memang kita berada di tempat yang memang tidak ada bank syariahnya, contoh kita tinggal di kampung, kalau memang nggak ada pilihan, maka itu bisa menjadi jalan keluar. Karena apa?
karena itu merupakan hajat. Ya, ada keperluan. Ada kaidah fikih yang mengatakan al-hajatu tanzilu manzilatad darurah. Kebutuhan itu bisa menempati posisi darurat. Nah, posisi darurat ada kaidah lagi. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang diharamkan. Jadi ketika ada hajat, hajat itu bisa menempati posisi darurat, tapi sesuai dengan keperluannya, gitu. Ya. Kalau nggak ada pilihan seperti itu, mau ngomong gimana lagi? Contoh misalnya, kita sekarang kalau mau bepergian naik kendaraan mobil kita lewat tol, hampir semua tol semua bayarnya cashless, nggak pakai uang lagi, mereka pakai pakai kartu. Kita nggak punya pilihan dalam hal menggunakan kartu tol itu, maka dalam keadaan begitu nggak apa-apa, itu namanya hajat. Ya, kita harus hijrah, pindah kepada yang lebih halal. Ya, begitu. Kenapa? Karena uang yang dikumpulkan di bank-bank konvensional itu, dia tidak menggunakan sistem syariah dalam mengelola uangnya, dan kemudian mereka menerapkan sistem yang berbasis riba. Ya, nah itu panjang kalau kita mau cerita. Insya Allah kita sambung lagi pada minggu yang akan datang. Nih kita niat ya, jangan sampai nggak ngaji nih, terus ngaji sampai habis, biar kita tahu ya betapa Quran itu ngatur kita, bukan hanya urusan akhirat doang, urusan dunia kita diatur, muamalah kita diatur. Dan ini hukum yang jarang sekali dibahas dalam pengajian-pengajian. Biasa kan mau pengajian ngisinya apaan? Ya tentang amalan-amalan aja. Sedangkan muamalah itu jarang dibahas dalam pengajian-pengajian. Ini kebetulan tiba kita ayatnya adalah ayat tentang muamalah, ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah terus ngaji sehingga kita bisa dapat petunjuk dari Al-Qur'an, yang petunjuk itu akan membuat kita selamat di dunia dan akhirat. Demikian, wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyahum fid din warzuqna kamalal ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.